Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Bagaimanapun, dia tidak percaya penyangkalan Xiao Yan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Xi menghilang setelah mengalami konflik dengannya? Tepat sekali, pemimpin klan, anggota lingkaran dalam klan Jia Lai secara tidak sengaja membocorkan bahwa tetua kedua klan Jia Lai, Jia Lai Nu, dibunuh oleh pria berjubah hitam ketika dia sedang mengangkut bahan obat. Setelah ragu-ragu sebentar, utusan itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kaki Xiao Zhan yang berjalan tiba-tiba membeku. Dia menarik kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk memecat pembawa pesan. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum lebar, "Yan kurasa tidak ada orang di seluruh kota Wutan yang memiliki kemampuan untuk membunuh bintang 3 dado si Jia Lai Nu selain milikmu, guru." Xiao Yan mengusap hidungnya dan menghela nafas. Dia tanpa daya menganggukkan kepalanya. Jia Lai Nu memang sudah mati. Mendengar pengakuan dari Xiao Yan, Xiao Zhan juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Klan Jia Lai, yang telah bertempur selama beberapa dekade dengan klan Xiao, benar-benar jatuh ke dalam kemunduran karena seorang pemuda lajang. Perasaan ini, Xiao Zhan tersenyum pahit dan berkata, "Aku tahu bahwa alasan penatua yang terhormat untuk memberikan bantuannya adalah karena kamu. Tetap saja, jika ada waktu, tolong sampaikan terima kasih Xiao klan kami. Kami sangat berhutang budi padanya." Petik 2. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan sembarangan menganggukkan kepalanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana klan Jia Lai mencoba keluar dari kekacauan ini. Xiao Zhan tertawa pelan. Sikap sombong dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam kompetisi untuk pasar obat penyembuhan, klan Jia Lai menarik diri setelah mengalami kerugian besar dan kerugian besar ini telah sangat melemahkan klan Jia Lai sementara klan Xiao mendapatkan keuntungan besar. Dalam 2 bulan yang singkat ini, klan Xiao secara ajaib menarik diri dari posisi awal mereka yang menyedihkan untuk memenangkan persaingan. Selain itu, keuntungan 2 bulan dari obat penyembuhan itu setara dengan pendapatan tahunan mereka dari sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka dalam kota Wutan jelas telah melampaui klan Jia Lai dan klan Aoba. Bahkan rumah lelang primer telah membuat isyarat niat baik karena Xiao Yan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, klan Xiao memiliki tempat terbesar di pusat perhatian di seluruh kota Wutan. Namun, kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Meskipun klan Jia Lai telah menerima pukulan yang mengerikan, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Angkatan bersenjata yang telah dibangun klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tidak berani dipandang rendah oleh siapapun di kota Wutan. Klan Jia Lai juga sangat menyadari pengaruh klan Xiao saat ini. Oleh karena itu, setelah mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk terus bersaing, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka, tampaknya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang ditempati sedemikian rupa tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jia Lai mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuhan, pemasok obat kota Talan mengirim kelompok yang dipimpin oleh 2 dadosi. Mereka dengan agresif memasuki rumah keluarga klan Jia Lai dan dengan kasar meminta Jia Lai Bi membayar 300.000 koin emas yang harus mereka bayar dalam waktu 2 hari. Tindakan pemasok bahan obat kota Talan itu setara dengan memperburuk masalah klan Jia Lai. Pada saat ini, bagaimanapun, Jia Lai Bi tidak berani dengan sembrono menyinggung pihak yang tidak lebih lemah dari klan Jia Lai terlepas dari betapa marahnya dia. Karena itu, dia hanya bisa menelan kepahitannya dan berusaha mengumpulkan uang. Namun, setelah mencari di seluruh klan Jia Lai, mereka hanya dapat menemukan 100.000 koin emas. Ini jauh sekali dari hutang yang mereka miliki. Tak berdaya, Jia Lai Bi hanya bisa mempertebal kulitnya dan mencoba meminjam uang dari kekuatan yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan Jia Lai. Namun, jauh lebih banyak orang yang bersedia berbagi kebahagiaan Anda daripada membantu kesedihan Anda.
Melihat keadaan menyedihkan dari klan Jialai saat ini dan permusuhan dari klan Xiao, kekuatan yang dulu memiliki hubungan baik dengan klan Jialai tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu. Membantu klan Jialai sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao yang sedang naik daun. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras, Jialai Bi tidak dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup. Dengan wajah penuh kesuraman, Jialai Bi kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan saran yang mengejutkan, jual pasar. Klan Jialai memiliki total 3 pasar berukuran menengah dan 4 pasar berukuran kecil di kota Wutan. Yang ingin dijual Jialai Bi adalah 2 pasar berukuran menengah dengan lokasi dan popularitas terbaik. Setelah kata-kata ini keluar, anggota klan Jialai bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan berada dalam kondisi syok. Pendapatan dari 2 pasar ini pada dasarnya merupakan setengah dari pendapatan klan Jialai. Dipaksa menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika sebuah pasar memiliki kerumunan yang cukup, itu adalah usaha bisnis yang pasti akan menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh kota Wutan. Pasar ini biasanya dikendalikan oleh klan Jialai dan klan Xiao. Klan Aoba tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya, pendapatan mereka sebagian besar berasal dari sarang perjudian bawah tanah dan rumah bordil. Karenanya, setelah mendengar klan Jialai berniat menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang yang tergoda. Namun, setelah semangat awal mereda, mereka menjadi berbesar hati. Di kota Wutan saat ini, hampir semua keramaian didominasi oleh pasar Xiao Clan. Selain pasar yang sangat menguntungkan dari klan Xiao, semua pasar paling-paling hanya bisa mencapai titik impas. Membeli pasar saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar klan Jialai pasti akan menyinggung klan Xiao. Mereka yang sedikit tertarik memiliki sedikit pilihan selain menarik minat mereka dengan banyak kekecewaan. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jialai Bi yang semula mengira akan ada lonjakan minat, sekali lagi merasakan rasa malu. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh Xiao Clan saat ini telah mencapai tahap yang begitu hebat. Dengan tenggat waktu 2 hari yang semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jialai Bi mulai berkeringat dengan cemas. Saat Jialai Bi menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan sepanjang sore membahas tentang harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing dengan harga murah 200.000 koin emas. Di depan wajah Jialai Bi yang sangat suram disertai dengan niat membunuh, orang asing itu mengajukan 2 perjanjian penjualan, merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk 2 pasar, klan Jialai akhirnya berhasil menyingkirkan grup dari pemasok bahan obat. Melihat para penagih utang seperti bandit itu meninggalkan halaman, Jialai Bi merasa ingin menangis, meski tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengirimkan debt collector, seorang anggota marga bergegas untuk melaporkan berita terbaru. 2 pasar yang mereka jual di pagi hari sekarang atas nama Xiao Clan. Mendengar berita ini, Jialai Bi yang sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Melihat Jialai Bi terburu-buru dibawa ke kamar, semua anggota klan Jialai menghela nafas. Sejak saat itu, klan Jialai dikutuk menjadi kekuatan kelas 2 di kota Wutan. Konfrontasi ekonomi antara kedua keluarga kota Wutan akhirnya berakhir dengan kemenangan Xiao Clan. Sedangkan klan Jialai, sebagai pihak yang kalah, pengaruhnya dengan cepat menyusut. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan berhenti menjadi topik yang diperebutkan dengan hangat di kota Wutan setelah seminggu atau lebih. Orang-orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama, secara bertahap mengalihkan perhatian mereka dan mulai menempatkannya pada masalah penting lainnya, dan masalah ini adalah tentang pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi paling terkenal di benua Doqi,
Akademi Jianan hampir menjadi tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka bisa lulus darinya, perjalanan mereka selanjutnya akan mulus. Tidak hanya mereka bisa dengan bangga kembali ke rumah, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar perbatasan Kekaisaran Jiama yang berpotongan dengan dua kerajaan besar lainnya. Di negeri tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti negara kecil. Menurut akal sehat, untuk kekuatan yang terperangkap ini, tiga kerajaan secara alami tidak akan mengabaikannya, karena tidak ada jaminan bahwa suatu hari kekuatan ini akan diikat oleh lawan yang akan menghasilkan ancaman besar bagi sisi pertahanan kekaisaran itu. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa kekuatan ini lemah, tetapi jika kehebatannya telah meningkat untuk dapat melawan tiga kerajaan tidak punya pilihan selain menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan Akademi Jianan sendirian seolah-olah itu seperti naga besar yang melingkar di tepi kerajaan mereka, jadi tidak ada yang mau memprovokasinya. Setelah mengalami banyak pertumbuhan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini tidak hanya salah satu dari institusi pendidikan tinggi paling terkenal di benua Doqi, tetapi juga cukup bereputasi di antara warga dari tiga kerajaan karena jenis kerjasama yang tersembunyi antara itu dan tiga kerajaan. Xiaoyan yang putus asa, Yao Lao akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kemampuan Yao Lao yang tidak diketahui dalam bantuan alkimia, sejumlah besar obat diselesaikan dan terus-menerus memasuki brankas Xiao Clan. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama Xiao Clan menjualnya secara berkala, mereka bisa menjualnya selama 1 tahun atau lebih. Setelah Xiao Clan akhirnya menjual semua obat penyembuh ini, mereka pasti sudah mendapatkan banyak uang. Alkimia tingkat tinggi ini tentu saja membuat Xiao Yan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kontrolnya atas Doqi batinnya menjadi semakin lancar. Bahkan kendali atas suhu api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan persepsi jiwanya yang sangat dipuji, membuat tingkat keberhasilan Xiao Yan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat keberhasilan setinggi itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh alkemis tingkat 2 yang berpengalaman. Sebanding dengan peningkatannya dalam alkimia, kekuatan Xiao Yan sendiri, di bawah bantuan obat mujarab Yao Lao yang dibuat dengan hati-hati, juga perlahan dan terus meningkat. Setelah Xiao Yan menyelesaikan serangkaian pengobatan terakhir, Doqi terkumpul di dalam tubuhnya dan memaksa dirinya untuk menerobos dan mendaratkan Xiao Yan di antara jajaran Doze bintang 4. Xiao Yan sangat senang dengan perolehan tak terduga ini. Melihat ini, intensitas alkimia yang tinggi memiliki efek penguatan yang cukup besar dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Perasaan nyaman membuatnya merasa sedikit terpesona. Kamu tidak pergi ke Akademi Jianan lagi. Membiarkan Xiao Yan memainkan rambutnya dengan intim yang tidak pernah disentuh pria lain, Sun Er bertanya dengan lembut. Mengangguk, Xiao Yan dengan lembut tertawa. Saya juga memiliki barang-barang saya sendiri yang harus saya lakukan. Nalan Yanran. Sun Er dengan ringan menggigit bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah dengan mata berairnya berdenyut dengan semacam rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Telapak tangan yang memainkan rambutnya berhenti sebentar, Xiao Yan mengangkat bahu, sedikit tertawa dan berkata, janji yang telah ditetapkan di depan banyak orang, aku tidak bisa melewatkannya kan? Jika itu masalahnya, bahkan kamu akan membenciku. Alis Sun Er berkerut ringan, mendesah pelan dan kemudian menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya bergumam, aku seharusnya tidak membiarkan dia hidup saat itu. Haha, yakinlah, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Sun Er. Paling lama 1,5 tahun. Tunggu tidak, hanya setahun. Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi pahit, Xiao Yan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Xiao Yan GG, sebenarnya, jika Anda mengikuti Sun Er juga memiliki rencana untuk membiarkan Anda mengalahkan Nalan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berpikir sejenak,
Sun Er tiba-tiba berbicara dengan ragu. Sambil tertawa getir, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan sendirinya menghela nafas. Gadis ini terkadang mengucapkan beberapa kata yang membuatku merasa sedikit malu. Aku tahu Xiaoyan GG tidak akan berpikir bahwa ini adalah amal. Sun Er tersenyum manis dan berkata. Senyum lembut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia menghembuskan napas dalam ketakutan dan sambil tertawa berkata, yakinlah, saya memiliki keyakinan bahwa setelah setahun, saya akan naik ke fraksi awan berkabut dan bertempur dengan Nalan Yanran. Menatap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hendak membujuknya sekali lagi, ketika Xiaoyan tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, meraih pinggang kecil Sun Er, menarik dengan kasar dia ke dalam pelukannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi taman bunga, pohon willow melayang ringan, seorang pria muda memeluk erat seorang gadis muda seolah mereka tidak akan pernah terpecah. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba membuat Sun Er ketakutan dan setelah beberapa saat, ujung telinga lembut Sun Er berubah menjadi merah cerah. Sedikit berjuang untuk beberapa saat kemudian dengan malu-malu berhenti, wajah kecilnya sedikit dipenuhi dengan lapisan merah merona yang memikat. Sun Er, setelah 1 tahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukanmu, tunggu aku. Menenggelamkan kepalanya di rambut lembut itu, pemuda itu berjanji, akhirnya membiarkan gadis yang sedang kebingungan itu menganggukkan kepalanya dengan patuh. Kilatan dingin yang di bawah terik matahari, memantulkan sinar yang menusuk. Memindai formasi yang dijaga ketat, Xiao Yu mengeluarkan beberapa perintah kepada Xiao Yan sebelum bergerak maju sendiri. Dia mengeluarkan selembar kartu identitas hijau dan berbicara lama dengan seseorang yang tampaknya adalah seorang petugas. Baru setelah itu dia melambai kepada Xiaoyan dan kelompoknya untuk datang. Tatapan dingin petugas paruh baya menyapu Xiaoyan dan teman-temannya. Hanya setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari kantor paruh baya, suara logam yang bergesekan dengan yang lain segera dipancarkan dari dinding ketat pria lapis baja dan perlahan, jalan kecil muncul. Xiao Yu tersenyum pada petugas paruh baya saat dia mengambil kembali piring hijaunya. Setelah mengangkat dagunya ke arah Xiao Yan dan kelompoknya, dia mengikuti petugas paruh baya dan memimpin kelompok itu. Mengikuti di belakang Xiao Yu, anggota lain dari klan Xian juga memasuki jalan ini. Saat mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan dinginnya kulit mereka. Tentara tanpa ekspresi di sekitarnya memancarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok itu, yang belum pernah mengalami formasi seperti itu, merasakan tekanan kuat yang membuatnya sulit bernapas. Ini adalah tentara yang selamat dari perang nyata. Xiaoyan secara bertahap menghela nafas. Kehendak Xiaoyan yang luar biasa memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengusir tekanan. Menjilat bibirnya, kakinya yang melemah tiba-tiba terasa kuat sekali lagi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, dengan kekuatannya sebagai bintang doze, dia lebih kuat dari kebanyakan tentara yang hadir. Dia mungkin tidak bisa bersaing dalam hal aura berdarah, tapi paling tidak, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Muda yang telah lulus ujian diam-diam dan dengan jijik menatap kedua wanita itu. Xiao Yu dengan penuh kasih sayang memeluk Sueni. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa mereka menikmati hubungan yang baik. Mereka adalah anggota klan saya. Ini Sun Er, cantik, bukan? Tetapi Anda tidak diizinkan memiliki niat apapun padanya, dia tidak akan menunjukkan minat pada Anda. Ini Xiao Mei, wanita cantik lainnya. Ini adik laki-lakiku Xiao Ning. Akhirnya ini adalah ketika matanya tertuju pada Xiao Yan yang tampak malas. Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis bernama Sueni dan berbisik, dia Xiao Yan, orang yang telah saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Petik 2. Awalnya, Sueni melirik Sun Er dan Xiao Mei. Melebarkan matanya, dia terengah-engah, wow, planmu memang memiliki cukup banyak keindahan. Begitu mereka memasuki Akademi Jianan,
semua laki-laki akan benar-benar terpesona. Petik 2. Untuk berpura-pura tertarik, melihat kilatan di mata Xiao Yu dan memberikan kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak bisa menebak apa yang gadis itu pikirkan. Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah saat dia berjalan ke arah tenda besar. Yuer, sepertinya pesonamu telah berkurang. Menghadapi hal yang begitu bagus, para siswa di sekolah kita akan berjuang mati-matian untuk itu. Tapi bocah kecil itu benar-benar mengabaikanmu. Melihat punggung Xiao Yan, Sueni berkata dengan tidak percaya. Mengatupkan giginya dengan erat, Xiao Yu dengan kesal berkata, bajingan kecil ini aneh. Bagaimana Anda bisa menggunakan logika untuk mencoba dan memahaminya? Selain Fem di akademi itu, pernahkah Anda melihat orang lain yang bisa meningkat dari memiliki 3 Duanqi menjadi bintang 3 Doze hanya dalam 1 tahun? Petik 2. Mendengar ini, mulut Sueni terbuka. Ekspresinya yang nakal akhirnya diliputi oleh keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda yang tampan dan tampan itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan orang cacat klan yang dikatakan Xiao Yu padanya sebelumnya? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.